Oke, kali ini kita akan dalami sebuah kisah yang luar biasa tentang perjuangan, harapan, dan tantangan. Kita akan lihat perjalanan Zimbabwe dari cengkeraman kolonialisme sampai akhirnya menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Nah, untuk bisa ngerti ceritanya, kita harus paham dulu nih, ada tekanan yang luar biasa besar yang menumpuk selama bertahun-tahun di bawah permukaan. Ini bukan sesuatu yang kejadiannya tiba-tiba, tapi akumulasi dari penderitaan yang panjang. Ada 3 masalah inti yang jadi biang keladinya. Pertama, soal tanah yang nggak adil pembagiannya. Kedua, diskriminasi ras yang memecah belah masyarakat. Dan ketiga, hak politik yang direnggut. Ini bukan cuma kebijakan di atas kertas ya, tapi kenyataan pahit sehari-hari buat jutaan orang. Dari tekanan yang udah nggak tertahankan inilah, akhirnya lahir gerakan-gerakan nasionalis yang terorganisir. Ide tentang sebuah bangsa, merdeka, yang diperintah oleh rakyatnya sendiri, mulai menyebar luas dan membakar semangat perlawanan di mana-mana. Jadi, poin krusialnya di sini adalah perjuangan bersenjata itu bukan pilihan pertama. Sama sekali bukan. Itu adalah jalan terakhir yang terpaksa diambil setelah semua upaya damai, semua jalur politik mentok dan ditutup rapat-rapat. Oke, sekarang kita masuk ke perangnya itu sendiri. Kita bakal lihat gimana konflik besar ini benar-benar membentuk ulang negara Zimbabwe. Ini adalah periode yang mendefinisikan identitas dan masa depan bangsa ini. Dan jangan salah, ini bukan perang yang singkat loh. Perang ini berlangsung bertahun-tahun dan medan pertempuran utamanya itu ada di pedesaan. Tiap fasanya punya dinamika dan tantangannya sendiri. Nah, ini yang menarik banget. Perangnya itu terjadi di 2 medan sekaligus. Ada konflik militer, ya, baku tembak antar pasukan. Tapi di saat yang sama, ada perang lain yang gak kalah penting. Perang sosio-psikologis untuk merebut hati dan pikiran rakyat. Coba deh bayangin jadi orang biasa di tengah situasi kayak gini. Kehidupan sehari-hari itu jungkir balik. Rutinitas yang tadinya normal tiba-tiba digantikan sama rasa takut dan ketidakpastian yang terus-menerus. Terus pertanyaannya, gimana caranya perang yang begitu panjang dan merusak ini akhirnya bisa selesai? Jawabannya ternyata cukup kompleks. Perang ini berakhir karena kombinasi berbagai faktor yang bikin sistem kolonial saat itu udah nggak bisa dipertahankan lagi. Baik secara militer, politik, maupun ekonomi, semuanya udah di ujung tanduk. Ini dia 3 tekanan utamanya. Secara militer, mereka kehabisan sumber daya. Secara diplomatik, dunia internasional mulai menekan. Dan secara ekonomi, perang ini bikin negara bangkrut. Rezim yang berkuasa benar-benar kehabisan waktu, uang, dan dukungan. Akhirnya mereka terpaksa duduk di meja perundingan. Tentu aja negosiasinya alot banget, penuh ketegangan. Tapi ya cuman inilah satu-satunya jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah. Dan hasil dari negosiasi panjang itu adalah lahirnya sebuah negara baru. Momen ini disambut dengan kegembiraan dan optimisme yang luar biasa di seluruh negeri. Ini adalah momen kemenangan yang monumental, puncak dari perjuangan yang begitu panjang. Perasaan bebas yang selama ini cuma jadi mimpi, akhirnya jadi kenyataan. Pemerintah baru pun langsung gerak cepat. Prioritasnya jelas, membangun sistem yang lebih adil, membuka akses pendidikan seluas-luasnya, dan menciptakan identitas nasional yang baru, yang lepas dari bayang-bayang kolonial. Tapi euforia itu kan nggak bertahan selamanya. Di balik kegembiraan, kemerdekaan juga membawa tantangan yang sangat besar dan beban sejarah yang berat. Slide ini nunjukin banget kontrasnya antara harapan dan kenyataan. Memenangkan perang itu satu hal, tapi membangun negara yang damai dan makmur dari puing-puing perpecahan itu tantangan yang sama sekali berbeda. Hebatnya, untuk beberapa waktu, Zimbabwe berhasil mencapai stabilitas. Dunia luar bahkan memandang mereka sebagai contoh sukses, sebuah model harapan bagi negara-negara lain di Afrika. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Perjuangan bersenjata memang sudah dimenangkan, tapi perjuangan baru untuk membangun bangsa baru saja dimulai. Dan beban harapan rakyat itu sangat tinggi. Sayangnya, di balik stabilitas awal itu, sebenarnya bibit-bibit masalah masa depan udah mulai tumbuh diam-diam. Isu-isu mendasar soal kekuasaan, kebijakan, dan ekonomi nantinya akan muncul ke permukaan. Dan inilah yang menjadi panggung untuk babak selanjutnya dalam sejarah bangsa ini, meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang kritis. Krisis besar apa yang akan datang untuk menguji ketahanan Zimbabwe? Kisahnya masih jauh dari selesai.